Indonesia. Silahkan pilih misalnya bahasa Indonesia, klik mulai simulasi. Ya, jadi ini hampir sama dengan mereka mengikuti ini dulu AKM. Ya, silahkan login. Ya, ini ya nggak usah. Ya, disuruh mengisi. Misalnya, contohnya misalnya saya pernah lakukan satu kali. Jadi pilih tanggal lahirnya, misalnya 10 bulan bulan 10 tahun 2000 ya tiga Biasanya belas itu boleh ini Pak, bila boleh acak. Enggak. Boleh. Oh, Iya. Desain ini kan ini muncul otomatis kayaknya ini Bu, muncul otomatis. Ini kan simulasi saja. oh ya. Kemudian masukkan token. Ini token ada di sini. Boleh kita refresh. Ya, jadi tokennya XA kui huruf besar semua. X A kui JZM. Oke, submit. Oke, mulai. Nah, anak-anak silahkan mereka bekerja. Ya, jadi ini membiasakan juga mereka untuk tidak menganggap bahwa TKA itu Sulit. momok. Ya, Ya, sulit. Banyak yang karena ketakutan. in- jangan menjadi ini bahwa takut kan ini kan TKA sebenarnya ya ada aturannya. Ini dipergunakan bukan menentukan untuk lulus tidak lulus, tapi ya menjadi digunakan untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi misalnya anak-anak seperti ini sudah baca, ya dia akan misalnya siapa yang jawabannya tinggal seperti ya KM biasa. Ya, dan ini kalau sama tadi kalau sudah terbiasa, ini anak-anak akan enjoy saja dengan kalau mendapatkan soal-soal seperti ini. Ya, sekira ini untuk simulasi AKM, jadi tinggal klik-klik saja. Ya, jadi anak-anak memang sudah terbiasa untuk melakukan uji coba eh, tes kemampuan akademik. Saya kira itu untuk ini di ruang murid ya masih banyak yang bisa kita eksplor di ruang murid seperti ini tadi ada untuk latihan soal ya ada yang STEM. Saya sudah coba buka juga ini STEM dan ini ya misalnya kalau kita jenjang SMP ini tinggal boleh juga offline, boleh langsung online misalnya ini. Ya, hampir-hampir sama semua modelnya tadi, Bu. Mulai mengerjakan. Ya, anak-anak tinggal, ya, nih. Jadi mungkin teman-teman yang biasa mengerjakan soal STEM, ya seperti ini dia model-model soalnya. Jadi membiasakan murid-murid kita. Sekarang seperti itu untuk ruang murid, ya, yang terdiri tadi berlatih kelas ya, untuk ruang murid, latihan soal. Ya, sebenarnya banyak eh, di ya keluar. Ya, kemudian tadi jelaskan juga sumber belajar, buku bacaan digital, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, album lagu anak, latihan soal, rapor digital, riwayat pendidikan, dan akun pendidikan. Dan ini ada beberapa yang masih pengembangan sebenarnya. Coba kita masuk di sumber belajar. Bapak Ibu, di sumber belajar ini ya, tersedia mata pelajaran. Jadi, Bapak Ibu yang mengampu mata pelajaran tinggal memilih, misalnya saya pendidikan Pancasila. Ya, di pendidikan Pancasila ini ya ada beberapa unit aktualisasi Pancasila, kedudukan Pancasila, kemudian ini ada peraturan. Jadi, Bapak Ibu tinggal memilih. Kemudian, nah ini ada daftar materinya. Ini tergantung apakah materinya sudah muncul atau belum, ya. Karena biasanya masih ada dokumen yang sedang dibuat.
Jadi Bapak Ibu sekarang dengan rumah pendidikan ini sebenarnya ya betul-betul memberikan kemudahan kepada Bapak Ibu guru supaya tidak mengalami kesulitan dalam mencari sumber belajar. Jadi ini ada aktualisasi Pancasila ini untuk kelas kelas 10. Ya, jadi ini sudah seperti bentuk ya PowerPoint. Jadi ini yang dibuat oleh teman-teman. Ya, tinggal bagaimana kita memilih untuk menggunakan sumber belajar tersebut. Ya, ini bisa langsung jadi seperti ini. Jadi bisa menjadi sumber belajar kita dan begitupun dengan siswa. Ya, jadi tinggal dibagi atau mungkin kita yang mau presentasi silahkan. Ya, seperti ini untuk sumber belajar Bapak Ibu. Oke, ada pertanyaan untuk ruang murid? Ini juga Ya. bisa digunakan untuk guru sebenarnya, Pak. Iya, untuk guru. Makanya kalau gurunya jangan keduluan sama siswanya. Jangan sampai siswanya sudah buka bilang, "Bu, ada begini saya dapat lagi di mana?" Ya. Kalau Iya. kalau pada ruang GTK akses seperti ini terlihat ya, Pak. Iya, yang jelas masuk di rumah pendidikan, Iya, masuk di sumber. ya, masuk di rumah pendidikan, masuk di ruang murid, ya, di sumber belajar. Kan ini ruang murid semua ini, ruang murid ini, ruang murid ini ada sumber belajar, ada buku bacaan digital, ada 7 kepasangan Indonesia hebat. Jadi sebenarnya ini eh, seandainya murid kita semua aktif menggunakan akun akun belajar ID-nya, mereka dengan mudah dan leluasa untuk mengakses semua ini. Ya, mengakses semua ini. Cuma memang terkendala, eh, saya lihat saya di sekolah saya itu secara jujur juga yang aktif akun belajar ID-nya itu memang yang waktu sekolah di SMP, sekarang mereka sudah ada di SMA, bahkan ada yang sudah tamat. Dan mereka sebenarnya sangat terbantu di penggunaan akun belajar ID ini karena eh, ya kebetulan saya kan mengajar juga di SMK, jadi kadang ada siswa saya yang di SMP itu saya ajar lagi di SMK, dan mereka masih gunakan akun belajar ID-nya yang dari SMP, dan mereka sangat sangat terbantu dengan akun belajar ID itu karena misalnya kalau mereka membuat eh, presentasi menggunakan Canva, ya mereka menggunakan Canva yang seperti yang kita gunakan di akun belajar ID kita. Tapi yang tidak ada juga murid saya dari beberapa sekolah yang tidak diberikan akun belajar ID-nya dari sekolahnya. Dia minta sama saya bilang, oh tidak ada. Kebetulan ini karena saya dulu yang tangani akun belajar ID-nya, jadi eh, ya sisa eh, memang sudah dibagikan semua. Dan ini akun pendidikan ini ya perlu memang dimanfaatkan dengan baik oleh murid-murid kita. Sekarang seperti itu, Bu, di ruang murid. Mungkin bisa disampaikan, Pak, bagaimana cara murid nanti mengakses. Saya, Eh, Bapak i- Ibu guru nanti bisa memandu siswanya di sekolah. Oke, ini kan di akun pendidikan. Kalau memang murid kita belum belum tahu akunnya, itu bisa pilih tipe pengguna, kemudian kalau dia peserta didik, kemudian cari akun belajar. Nah, ini dia masukkan NPSN-nya. Ya, kalau misalnya anggaplah saya, ya, saya coba. Kemudian selanjutnya, nah ini dia harus memasukkan nama lengkapnya, tanggal lahir, bulan dan tahun. Dan ini kan otomatis kalau dia ada di Dapodik, dia akan muncul. Kemudian klik selanjutnya. Ya, jadi ini sebenarnya koordinasi dengan operator Dapodik, kemudian admin yang ada di sekolah. Kayak seperti ini caranya untuk yang belum. Jadi nanti kalau sudah eh, dapat sesuai itu tinggal lihat status akunnya apakah aktif atau belum aktif. Kalau memang belum aktif, eh, ya diaktifkan. Kayak seperti itu, Bu.
Yang aktif kan operator sekolah ya, Pak? Operator sekolah, boleh juga admin, misalnya kepala tata usaha yang tertulis admin, itu yang bisa membantu mengaktifkan. Ya, operator kan otomatis memang admin. Ya, tapi jangan kasihan semuanya operator. Oke. Ini Silakan ya, baik. di ruang murid. Boleh dilanjut Pak Amiruddin. Oke, kita lanjut di ruang sekolah. Ya, ini di ruang sekolah, ya ini banyak mengenai profil sekolah, rapor satuan pendidikan dan rencana belanja bantuan operasional, akun pendidikan, pengadaan barang. Ini biasanya yang banyak berkecimpung di sini adalah eh, ya kepala sekolah. Sekolah. Ya, jadi kalau memang ada kepala sekolah silahkan. Tapi kalau guru juga kita bisa mengambil peran di rapor satuan pendidikan. Ya, ini di rapor satuan pendidikan. Ya, jangan sampai kita sebagai guru juga tidak pernah melihat rapor sekolah tak. Ya, jadi minimal ya kita pernah buka-buka rapor sekolah kita supaya ya kita juga bisa mengambil peran bagaimana sebenarnya ya karena kita juga di rapor itu kita yang punya juga ada peran tak di situ sehingga kenapa rapor kita seperti itu karena kita juga mengisi eh, Surlinjar. Jadi silakan Bapak Ibu buka-buka juga rapornya dan pasti semuanya sudah dibagikan juga oleh sama kepala sekolah. Karena biasanya pada saat penyusunan KSP, kemudian penyusunan dana BOS, itu kan bersumber dari harus melihat dari rapor rapor sekolah. Ya, diarahkan apa program yang sesuai. Saya kira ini yang di layanan ruang sekolah. Kemudian kita ke ruang bahasa. Nah, ini juga ruang bahasa. Nah, ini eh, ya banyak dipergunakan untuk teman-teman, ya bukan hanya guru bahasa Indonesia, tetapi teman-teman yang hobi berliterasi, apakah menulis, kemudian bagaimana. Ya, ini sudah disediakan kamus bahasa, kemudian ada penerjemahan daring, ada layanan UKBI, BIPA daring. Silakan Bapak Ibu ya mengeksplor apa-apa yang mau diketahui. Jadi misalnya di sini ini sudah ada pengumuman si PB, jadi misalnya ya seperti ini masih modal terbatas ya, modal terbatas. Ya, ini penggunaannya. Apakah kita mau daftar baru atau masuk? Begitupun dengan penerjemahan daring, layanan UKBI dan BIPA daring. Nah, ini di layanan bahasa, kemudian ruang pemerintah. Ya, ini ruang pemerintah isinya neraca pendidikan daerah, rapor pendidikan daerah, aku pendidikan. Ya, ini kayaknya tugasnya ini kepala dinas ini. Kemudian ada ruang mitra, ya dengan siapa mitra pendidikan, ya kemitraan pendidikan, relawan pendidikan, dan masih banyak yang masih sekarang masih tahap pengembangan ini ruang publik, ini pusat perbukuan, ya. Jika Bapak Ibu masih terkendala dengan buku, ya bisa masuk di sini mencari buku. Nah, ini sudah ada buku panduan. Ya, tergantung Bapak Ibu eh, memilih buku yang sesuai dengan CP, misalnya guru SMP, kemudian pilih kelas 8, pilih mata pelajaran, misalnya mata pelajaran bahasa Inggris. Ya, apa pilihan yang diberikan ini? Ada dua buku bahasa Inggris yang ditawarkan, ada buku panduan guru dan ada buku untuk murid. Dan misalnya pilih ini, silahkan unduh PDF. Nah, ini harus dimasukkan dulu eh, untuk mengunduh ya. Jadi silahkan diisi, kemudian kirim dan unduh.
Ya, jadi kita sudah memiliki buku bahasa Inggris ya untuk diajarkan di kelas 8 sebagai salah satu sumber rujukan kita pada saat mengajar. Ya, tinggal kita sisa menyesuaikan CP dan TP apakah ada di buku tersebut. Ya. Oke, itu untuk di pusat perbukuan. Jadi caranya seperti itu tadi, Bu. Nah, kemudian ada produk hukum dan lain-lain. Nah, ini sisa Bapak Ibu untuk ya explore lagi. Kemudian di ruang orang tua ini yang terbaru sebenarnya ruang orang tua dan sekarang ada layanan ini informasi dan pengaduan yang bisa orang tua langsung melakukan pengaduan. Jadi ada pusat informasi ULT, kemudian lapor, kemudian pertanyaan umum layanan kepentingan panggilan hubungi ya pusat panggilan 177 lacak satu tiket laporan. Ya ini semua untuk orang tua. Jadi misalnya orang tua yang ada laporannya ya tentang sekolah, ya dia bisa kunjungi. Coba kita lihat kunjungi span lapor. Apakah memang sudah tersedia? Ya karena dulu masih tahap pengembangan. Ya. Iya, kayaknya masih pengembangan Bapak Ibu belum. Ya, jadi ini ada eh, layanan pendidikan ya untuk orang tua murid. Jadi keterlibatan orang tua ya untuk membantu guru sebenarnya untuk bagaimana anaknya yang kita didik itu bisa mencapai capaian pendidikan sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Saya kira itu Bu sampai 8 ruang sudah kita masuki. Kalau memang ada hal yang mau dipertanyakan, mau diekspor lagi lebih jauh, ya silahkan Bapak Ibu buka. Kemudian tidak usah takut mengklik, ya dan bisa dipraktekkan di sekolah. Saya kira begitu Bu yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima Oke, kasih. baik. Terima kasih Pak Amiruddin, keren sekali ya. Kita sudah diajak berselancar di rumah pendidikan. Ternyata ada banyak kamar-kamarnya Pak ya. Kamarnya banyak sekali dan di setiap kamar itu memberikan fasilitas-fasilitas. Bisa disebut fasilitasnya mewah sobat buat kita kaum pendidik ini. Hal yang kita butuhkan, ada beberapa keresahan kita selama ini bisa terjawab dengan mengeksplor rumah pendidikan. Oke, baik Bapak Ibu mungkin ada yang ingin mengkonfirmasi atau ada hal yang ingin diperjelas lagi silahkan. Oke, ada boleh dua penanya lagi? Oh ya, tadi ada satu penanya pendahulu Pak ya. Pak Amiruddin tadi ada dari eh, Fatahudin. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Nah, kalau begitu kami persilahkan kepada Ibu Nur Hasna dari Utara. Silakan Bu, di open mic saja langsung pertanyaannya. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, pemberi materi luar biasa. Hari ini sebenarnya masih samar-samar buat saya, tapi insya Allah dengan gambaran yang telah Bapak berikan tadi itu membuka hati kembali yang selama ini sudah boleh dikata eh, kaku kembali dengan rumah-rumah pendidikan. Nah, jadi ini Pak, mungkin nanti bisa dibagi linknya Bang, cara buatnya dan lain sebagainya. Cara menemukan dari pintu-pintu atau kamar masing-masing tadi ya. Kayaknya ada misalnya eh, di ruang guru pendidikan untuk siswa kita buka link apa dan lain sebagainya. Kemudian karena kebetulan saat kami di fase D, jadi saya tertarik sekali tadi dengan
pembahasannya Bapak mulai dari, karena kebetulan saya Pak terus terang tadi lambat masuk di Zoom. Jadi perlu ini bertanya nanti, insya Allah saya kejar dengan teman-teman yang mungkin ada di sini yang ikut. Jadi yang saya tanyakan tadi ada sedikit kurang-kurang apa mengerti di apa itu tadi AKM. Jadi itu kalau kebetulan kalau misalnya bahasa Inggris itu kan apakah itu disesuaikan dengan literasi yang sesuai atau bebas siapa ya? Yang jelasnya eh, sesuai dengan apa mata pelajaran yang akan kita ajarkan atau sesuai dengan fase-fase yang kita inginkan. Kedua, itu tadi cara membukanya itu mungkin bisa nanti dibagikan di dalam grup ini, Ibu ya, linknya maksudnya. Ya Eh, barangkali hanya itu yang bisa saya sampaikan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bu Hasna. Mungkin lebih ke ada penguatan nanti ya dari narasumber ke grup. Nah, grup yang sudah ada peserta nanti boleh diberikan tutorial sepertinya. Seperti itu ya Bu Nur Hasna. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan. Sambil menunggu penanya berikutnya di di kolom chat sudah ada link absen yang di-share. Silakan Bapak Ibu mengisi absensinya. Kami dari pihak panitia memohon kerjasamanya untuk tidak men-share link absen ini kepada teman yang tidak sempat mengikuti kegiatan kita pada malam hari ini. Ya, kita jadikan sebagai budaya positif ya, Bapak Ibu ya. Jadi link absen cukup dipergunakan untuk kita yang mengikuti kegiatan webinar pada malam ini, atau mungkin ada teman tadi yang sempat bergabung tetapi terlempar. Kasih dimohon kerjasamanya Bapak Ibu. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Oke, sambil menunggu penanya yang ada di room ini, mungkin mau dijawab Pak Amiruddin, walaupun saya lihat Pak Tahudin tidak sudah dia tadi dia izin keluar karena jaringannya terkendala, tapi mungkin siapa tahu ada Bapak Ibu guru lain di grup ini yang membutuhkan hal yang sama terkait dengan bagaimana mendaftarkan komunitas belajar kita pada ruang pendidikan dan bagaimana jika ingin melakukan kegiatan webinar seperti yang kita lakukan. Silakan Pak Amiruddin. boleh saya yang ini tanya. Oke, dari Ibu Sasmitra, silakan Bu. Oke, saya izin share link apa buka ruang GTK dulu Ibu. Sudah tampil ya? Masih on proses. Oke, sudah tampil. Silakan. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang mau buat komunitas di grupnya itu kita pilih komunitas mau diklat eh, mandiri baik offline maupun online yang ingin ingin dilaporkan melalui ruang GTK ini Bapak Ibu bisa masuk pada menu komunitas. Sebelum Bapak Ibu membuat menu komunitas ini, Bapak Ibu boleh dulu berdiskusi atau berkolaborasi dengan teman-teman yang di sekolah Bapak Ibu ataupun di komunitas KKG Gugus. Kalau kami di lingkup sekolah itu di Kecamatan Manggala kebetulan terbagi 5 gugus. Eh, Kemudian di gugus saya itu kebetulan gugus 4. Di gugus 4 ini kami punya juga KKG gugus 4. Cuma eh, masih dalam tahap komunikasi bagaimana membuat eh, KKG via PMM ini. Bahasanya dulu PMM ya Bapak Ibu sekarang sudah menjadi ruang GTK. Eh, Masih loading. Saya ingin masuk dulu di sini.
Jadi untuk mengakses memakai akun belajar ID, kebetulan di sini ada beberapa akun. Saya masuk pakai akun saya pribadi. Untuk mengakses ruang GTK ini, Bapak Ibu boleh menggunakan akun Bapak Ibu sendiri. Jadi kalau saya menyarankan sebaiknya kalau mau membuat komunitas di ruang GTK ini, Bapak Ibu sebaiknya yang buat komunitasnya itu sebaiknya ketua. Karena nanti akan terbaca akun Bapak Ibu secara langsung. Jadi kita buat di sini contoh tambah komunitas. Kemudian setelah tambah komunitas kita isi formulir. Pada pengisian pembuatan komunitas belajar pada platform Merdeka Mengajar ini, pada ruang GTK ini, kita harus salah satu dari 3 yang menjadi anggota di dalam ruang GTK ini harus menyelesaikan topik kurikulum. Tapi kayaknya Bapak Ibu guru hebat di tahun lalu di 2024 banyak yang menyelesaikan komunitasnya ini. Jadi ini disepakati apa judul komunitas Bapak Ibu. Contoh Kombel. hmm, Kalau saya Kombel Makassar, kebetulan ada di Makassar sekarang. Jadi buat selanjutnya. Di sini asal lokasi, apakah Bapak Ibu berada di Sulawesi Tenggara, kebetulan saya di Sulawesi Selatan, tinggal pilih, kemudian masuk, saya kebetulan tinggal di Makassar, jadi pilih Makassar. Nah, di sini deskripsi komunitas, boleh menuliskan visi, misi komunitas Bapak Ibu. Contohnya mungkin ingin mengembangkan, ingin mengembangkan komunitas intra sekolah. Selanjutnya kita masuk pada pilih jenjang. Nah, ini Bapak Ibu, apakah Ibu di PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, sisa pilih ini. Kebetulan saya berada di SD, saya masuk di pilih. Kemudian pilih mata pelajaran. Kebetulan kalau di SD itu hanya bahasa Indonesia, agama, bahasa Inggris, IPA, IPS, matematika, Pancasila, PJOK, seni prakarya. Pilih. Kemudian jenis komunitas, apakah Bapak Ibu, kalau komunitas dalam sekolah berarti seluruh guru-guru Ibu. Kemudian komunitas antar sekolah itu lintas, seperti saya buat ini lintas KKG. Jadi yang kita mau buat itu tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Kita pilih, contoh saya komunitas dalam sekolah, ini boleh diceklis semua. Kemudian ini kalau Bapak Ibu sudah bikin tautan Facebook, tautan Telegram, tautan WhatsApp untuk tampil di beranda komunitas Bapak Ibu. Selanjutnya, kemudian ini yang saya maksud tadi, bagi penggerak komunitas itu di dalam komunitas belajar di ruang GTK ini hanya 3 yang bisa didaftarkan. Jadi usahakan yang mengisi ketua, wakil ketua, sekretaris maupun bendara ataupun koordinator ini salah satu dari 5 ini sudah menyelesaikan topik kurikulum sehingga bisa terdaftarkan komunitas Bapak Ibu. Jadi sebaiknya meskipun Bapak Ibu bukan ketua dan mau mendaftarkan ini juga bisa, tapi sebaiknya usahakan yang membuat komunitas baru ini adalah ketua, karena yang tampil di beranda nanti ini adalah ketua komunitas. Seumpama saya contoh ketua pilih, kemudian boleh tambah penggerak lain di sini, masukkan email belajar ID salah satu teman Bapak Ibu. Kebetulan saya sudah buat, nanti saya perlihatkan beranda komunitas yang saya telah buat. Saya hanya memberikan panduan bagaimana membuat komunitas. Saya hapus dulu ini ya. Kemudian selanjutnya. Nah, ini sudah jadi profil nama komunitas, lokasi, deskripsinya, kemudian rincian, mata pelajaran, profesi, kemudian daftar komunitas. Ini saya tidak klik ya Bapak Ibu, karena kalau saya klik berarti komunitasnya nanti tampil, padahal kan saya belum buat.
Jadi saya tampilkan komunitas yang saya telah buat ya Bapak Ibu. Jadi yang saya buat ini, saya sudah buat sekarang itu di ruang GTK pengikut komunitas belajar itu sudah tidak terlihat pada tampilan depan, tapi kalau kita buka berandanya ini terlihat dengan jelas ya. Ini adalah salah satu kombel yang saya buat di intra sekolah. Jadi dalam sekolah saya itu dalam kompleks ada 3 sekolah, ada kompleks Boronjambu 1, Boronjambu 2, Boronjambu 3. Kami buat ini komunitas. Selanjutnya untuk membuat webinar, kalau membuat webinar sekarang di ruang GTK itu minimal 4 hari sebelum kegiatan. Karena kalau mau buat, contoh saya hari ini mau buat webinar 27 Agustus. Saya tidak bisa serta-merta mau langsung buat jadi. Jadi di sini di tampilan untuk buat webinar itu sudah tidak bisa langsung ini. Jadi sudah apa garis untuk membuat ini. Jadi sekarang itu 27 Agustus. Untuk kita buat webinar nanti lagi untuk terdaftarkan itu minimal di tanggal 30. Jadi bisa dibuat nanti ini di-share. Kemudian contoh saya buat tanggal 30 simpan. Kemudian tulis contoh webinarnya eksplorasi background kah atau eksplorasi rumah pendidikan di sini kita tulis. Untuk mendeskripsikan webinarnya tidak boleh menggunakan kata maupun tanda hubung apapun pada deskripsi webinar ini karena tidak akan terbaca. Dan minimal kata yang dimasukkan itu 250 kata. Bapak Ibu, di sini kita bisa menentukan jam. Ini di sini tentukan jamnya. Nah, link webinarnya itu Bapak Ibu sekarang itu kayaknya rata-rata guru sudah memiliki lisensi untuk membuat webinar melalui akun Belajar ID. Kebetulan saya ini Zoom-nya Zoom berlisensi karena menggunakan akun Belajar ID. Jadi tidak berbayar lagi Bapak Ibu, sudah gratis. Di sini narasumber bisa kita masukkan, kemudian pekerjaan atau boleh kita tambah narasumber lainnya. Terus simpan, kemudian nanti kita uh, tampilkan link yang sudah ada. Saya tampilkan dulu webinar yang sudah dibuat uh, oleh para teman-teman ini. Kebetulan ini sudah ada yang buat. Nah, di sini sudah jelas. Nah, contoh kalau Bapak Ibu sudah buat webinarnya, oke, Bapak Ibu, ini sudah ada yang tampil. Contoh webinarnya pemanfaatan kecerdasan artifisial. Di sini ada tadi deskripsinya. Ini ada tanggalnya 27 Agustus dari jam 8 sampai jam setengah 10 waktu Indonesia Tengah. Ini 89 guru telah mendaftar. Ini komunitasnya. Nah, ini narasumbernya guru SMP 51 Maluku Tengah. Saya kebetulan kemarin waktu mau daftar webinar melalui ruang GTK ini tidak sempat karena sudah di hari ke-3. Jadi saya tidak sempat mendaftarkan melewat ruang GTK kemarin. Jadi nanti ini titik 3 ya segitiga bisa Bapak Ibu share ke WhatsApp untuk diikuti oleh peserta webinar. Mungkin demikian Ibu Rusni. Oke, terima kasih sharingnya, Bu. Nah, jadi kita dapat lagi informasi terbaru ya, Bapak Ibu semua yang ingin mendaftarkan komunitas belajarnya dan ingin melaksanakan kegiatan sharing berbagi melalui daring. Nah, bisa sekali kita memanfaatkan fasilitas yang ada pada ruang rumah pendidikan. Oke, baik. Apakah ada yang ingin bertanya atau kita cukupkan untuk sesi kita malam ini?